Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, lama banget ya aku nggak buat video karena sibuk di dunia nyata. Jadi kali ini aku mau aktif lagi di dunia maya. Nah, tentunya aku mau bagikan informasi ke teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar PMI Taiwan. Dan ini adalah salah satu kabar gembira teman-teman. Karena kemarin pada tanggal 16-17 Februari umumkan bahwa kalian itu sudah bisa mengajukan ARC permanen atau APRC. Yang tandanya itu kalian bisa bekerja lama di Taiwan. Dan pastinya kalau kalian nih yang mau menua di Taiwan gitu ya, masih mau bekerja lama gitu. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin tahu informasinya. Nah, di sini walaupun kalian itu sudah merubah ARC kalian itu menjadi ARC permanen gitu ya, teman-teman, tapi kalian itu tetap warga negara Indonesia, bukan warga negara Taiwan. Kalian tuh bisa bekerja lebih lama lagi atau bisa dibilang sesuka-suka kalian kerja di Taiwan ya. Mau berapa lama seperti itu. Oke guys, kali ini aku mau ngasih tahu apa aja sih syaratnya dan bagaimana caranya untuk mendapatkan ARC permanen ini buat teman-teman pekerja migran, genap bekerja 6 tahun bisa beralih ke pekerja teknis menengah. Jadi itu kayak kedudukan kita itu kayak profesi kita itu naik gitu loh teman-teman. Yang tadinya profesi kita itu di bawah jadi naik lagi menengah seperti itu. Dan ini juga dibuka untuk sektor industri dan juga sektor kesejahteraan. Sebagai tenaga kerja profesional menengah, ketentuannya itu kalian harus memiliki sertifikat keahlian, mengikuti pelatihan minimal 80 jam atau 3 hari lebih teman-teman. Nah, di situ nanti kalau kalian itu sudah dinyatakan sama bos kalian bahwa kalian itu sudah memiliki keahlian tertentu begitu ya, barulah bisa memenuhi persyaratannya. Tidak di situ aja, kalian juga harus memiliki gaji yang sudah ditentukan oleh pemerintah Taiwan. Nah, kali ini persyaratannya untuk sektor industri ya guys. Buat kalian yang bekerja di sektor industri, itu persyaratannya gajinya itu harus setiap bulan minimal melebihi 33.000 NT dolar. Bagi pelajar Tionghoa atau pelajar asing, memperoleh gaji 30.000 NT dolar pada perekrutan gaji pertama, dan gaji pada perekrutan ulang yang berikutnya itu 33.000 NT dolar atau total gajinya 500.000 NT dolar per tahun. Nah, kalau tadi aku kan membagikan informasi persyaratan gaji di sektor industri. Kali ini persyaratan untuk sektor sosial. Yang pertama, perawat industri medis. Gaji bulanan minimal harus melebihi 29.000 NT dolar. Nah, untuk perawat rumah tangga, gaji bulanan harus melebihi 24.000 NT dolar. Nah, ini buat teman-teman yang bekerja di bagian rumah tangga ya. Di video kemarin kan banyak banget yang tanya, kalau rumah tangga gimana bisa apa enggak? Nah, kali ini dipermudah lagi guys. Jadi buat kalian itu yang bekerja di sektor rumah tangga masih bisa mendapatkan ARC permanen ini. Dan buat kalian yang gajinya itu 24.000 lebih gitu ya, kalian bisa mengajukan persyaratan ini. Kemarin teman-teman aku banyak banget yang menerima gaji 25.000 per bulan, ada juga yang 26.000 per bulan. Ini gaji sudah memenuhi syarat guys. Nah, tentunya untuk sektor industri dan juga kesejahteraan sosial harus memiliki persyaratan teknis yang relevan. Setelah genap bekerja 5 tahun sebagai pekerja teknis menengah, maka berdasarkan undang-undang keimigrasian dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen. Jadi intinya tuh seperti ini teman-teman. Apabila kalian itu sudah memenuhi persyaratan ya, barulah kalian itu mengajukan untuk bekerja di teknis menengah. Nah, apabila persyaratan kalian itu sudah memenuhi gitu ya, barulah kalian itu bisa bekerja di teknis menengah dan harus bekerja 5 tahun barulah kalian itu bisa mendapatkan ARC permanen. Nah, mungkin kalian pada bertanya ya, apa sih dokumen yang harus disiapkan dan bagaimana caranya untuk mengajukan persyaratan menjadi pekerja teknis menengah ini. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu dokumen-dokumen yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama itu adalah pas foto berwarna, dan yang kedua form pendaftaran. Nanti aku sertakan linknya yang ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa cek sendiri ya, bisa download di situ atau teman-teman bisa download di website Imigrasi Taiwan. Dokumen ketiga, paspor asli dan fotokopi baik itu yang yang baru maupun yang lama ya. Dan dokumen keempat, ARC asli dan fotokopi.
Yang kelima, hasil medical check up. Dan apabila kalian itu dalam 1 tahun tidak keluar pergi Taiwan gitu ya, maksudnya kalian itu tidak pulang ke Indonesia gitu ya, dan masuk lagi ke Taiwan gitu ya, dalam 1 tahun kalian nggak melakukan hal seperti ini. Jadi untuk hasil cek medical ini kalian tidak perlu disiapkan. Tapi kalau kalian itu dalam 1 tahun keluar pergi 3 kali di Taiwan, maka kalian harus mempersiapkan hasil check up medical. Dan selanjutnya, pembayaran pajak setiap tahun terakhir. Nah, untuk sertifikat pajak ini kalian bisa minta ketika kalian itu membayar pajak ya, teman-teman. Dan yang ketujuh, surat kelakuan baik dari polisi 3 bulan terakhir. Untuk mendapatkan surat ini, kamu bisa datang ke kantor polisi terdekat. Misalkan kalau kalian di Taipei atau di Yonghe gitu ya, kalian datang aja di kantor polisi terdekat di tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, untuk pendaftarannya, download form pendaftaran dan bawa ARC paspor kalian serta uang 100 NT untuk biaya surat ini ya teman-teman, dan surat ini bisa selesai dalam waktu 1 hari. Selanjutnya, dokumen yang kalian siapkan, working permit terbaru. 9, surat keterangan bekerja dari perusahaan dalam 1 bulan terakhir. Jadi kalau kalian itu bekerja di pabrik, ya kalian itu harus menyiapkan surat keterangan dari pabrik atau dari majikan gitu ya. Nah, yang terakhir, kalian harus menyiapkan uang 10.000 NT dolar untuk melakukan pendaftaran ini. Dan apabila pendaftaran kalian itu ditolak atau gagal gitu ya, maka uang ini bisa dikembalikan teman-teman. Uang ini bisa diambil seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mencoba, jangan khawatir ya teman-teman. Apabila kalian itu ingin mencoba, kalian daftar untuk mendapatkan status pekerja teknis menengah, kalian udah bayar 10.000, dan apabila kalian ditolak, tidak diterima karena persyaratan kalian itu tidak memenuhi begitu ya, jadi uang ini bisa diminta kembali seperti itu. Lalu dokumen-dokumen ini mau dikemanakan Kak? Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau udah menyiapkan dokumen ya, lalu dokumen ini mau aku bawa kemana? Ke kantor polisi kah? Ke KDEI kah? Nah, kalau kalian itu sudah menyiapkan semua persyaratan ini, bawa ke kantor imigrasi terdekat di tempat kalian. Kantor imigrasinya itu sesuai alamat ARC kalian. Misalkan kalau kalian itu di Taipei City gitu atau di New Taipei City gitu ya. Jadi otomatis setiap daerah itu ada imigrasi, teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan aja ARC kalian seperti itu. Jadi gimana nih buat teman-teman yang masih ingin stay di Taiwan ya? Tetap semangat, dan tentunya kalian juga harus menyiapkan dokumen dan persyaratan yang sudah aku sampaikan ke teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya informasi yang aku bagikan kali ini, dan mohon maaf ya sudah lama banget gak buat video. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, teman-teman bisa aja silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman ingin tanya tempat kantor imigrasi Taiwan daerah mana gitu ya, teman-teman bisa aja langsung tulis kolom komentar karena aku akan kasih tahu teman-teman. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku itu semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.